Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, salam sehat, selamat hari Minggu dan selamat Hari Raya Maria diangkat ke surga. Hari ini hari Minggu tanggal 15 Agustus 2021, Gereja merayakan Hari Raya Maria diangkat ke surga. Bacaan yang akan kita renungkan, bacaan pertama diambil dari Kitab Wahyu bab 11 ayat 19 dan bab 12 ayat 1 dilanjutkan dengan ayat 3 sampai ayat 6a. Bacaan kedua dari surat Paulus yang pertama kepada jemaat di Korintus bab 15 ayat 20 sampai ayat 26 dan bacaan Injil dari Injil Lukas bab 1 ayat 39 sampai ayat 56. Yang akan kita renungkan dari kutipan Injil Lukas bab 1 ayat 39 sampai ayat 56 dengan tema setia dan taat menjalankan kehendak Tuhan. Beberapa waktu kemudian berangkatlah Maria dan langsung berjalan ke pegunungan menuju sebuah kota di Yehuda. Di situ ia masuk ke rumah Zakaria dan memberi salam kepada Elisabet. Dan ketika Elisabet mendengar salam Maria, melonjaklah anak yang di dalam rahimnya, dan Elisabet pun penuh dengan Roh Kudus. Lalu berseru dengan suara nyaring, "Diberkatilah engkau di antara semua perempuan, dan diberkatilah buah rahimmu. Siapakah aku ini sampai ibu Tuhanku datang mengunjungi aku? Sebab sesungguhnya ketika salammu sampai kepada telingaku, anak yang di dalam rahimku melonjak kegirangan. Dan berbahagialah ia yang telah percaya, sebab apa yang dikatakan kepadanya dari Tuhan akan terlaksana." Lalu kata Maria, "Jiwaku memuliakan Tuhan, dan hatiku bergembira karena Allah Juru Selamatku. Sebab ia telah memperhatikan kerendahan hamba-Nya. Sesungguhnya mulai sekarang, segala keturunan akan menyebut aku berbahagia. Karena Yang Maha Kuasa telah melakukan perbuatan-perbuatan besar kepadaku, dan namanya adalah kudus. Dan rahmat-Nya turun-temurun atas orang yang takut akan Dia. Ia memperlihatkan kuasa-Nya dengan perbuatan tangan-Nya, dan mencerai-beraikan orang-orang yang congkak hatinya. Ia menurunkan orang-orang yang berkuasa dari tahtanya, dan meninggikan orang-orang yang rendah. Ia melimpahkan segala yang baik kepada orang yang lapar, dan menyuruh orang yang kaya pergi dengan tangan hampa. Ia menolong Israel hamba-Nya, karena ia mengingat rahmat-Nya, seperti yang dijanjikannya kepada nenek moyang kita, kepada Abraham dan keturunannya untuk selama-lamanya. Dan Maria tinggal kira-kira 3 bulan lamanya bersama dengan Elisabet, lalu pulang kembali ke rumahnya. Demikianlah sabda Tuhan. Saudara-saudari, suatu pagi Ira, seorang mahasiswi, mendapat telepon dari kampusnya. Ira diminta untuk segera datang ke kampus. Dengan perasaan tidak tenang dan hati bertanya-tanya, ia berangkat ke kampus. Ia tidak tahu apa yang akan terjadi ketika nanti ia tiba di kampus. Tetapi ia meyakinkan dirinya bahwa ia akan mendapatkan sesuatu yang baik dari kampusnya. Setelah tiba di kampusnya, ia langsung menuju ke bagian administrasi. Begitu bertemu dengan bagian administrasi, jantungnya berdetak kencang. Tetapi jantung yang berdetak kencang itu tiba-tiba menjadi tenang, dan Ira tersenyum gembira begitu petugas administrasi berkata kepadanya, "Selamat, kamu mendapat beasiswa." Ira melonjak kegirangan. Ia datang dari keluarga miskin, namun ia mendapat perhatian yang luar biasa
dari pihak universitas. Ia bersyukur atas kebaikan Tuhan. Ternyata Tuhan tetap peduli kepada orang yang lemah. Kesetiaannya menjalankan nasihat orang tuanya untuk belajar dengan sungguh telah memberi sesuatu yang berharga dalam hidupnya. Saudara-saudari, dalam bacaan yang kita dengar dikisahkan tentang kunjungan Maria kepada Elisabet saudarinya. Maria yang baru saja menerima kabar dari malaikat Gabriel bahwa ia mengandung dari Roh Kudus, langsung bergegas mengunjungi Elisabet yang sedang mengandung pula. Perjumpaan membawa kegembiraan di antara mereka karena kehadiran Kristus di tengah-tengah mereka. Elisabet mengatakan, "Ketika salammu sampai di telingaku, anak yang di dalam kandunganku melonjak kegirangan." Luar biasa. Bayi dalam rahim ibunya pun ikut melonjak kegirangan. Kata ibu-ibu yang pernah hamil, suasana batin sang ibu sangat mempengaruhi keadaan sang bayi. Kalau sang ibu bergembira, bayi pun di dalam rahim melonjak-lonjak kegirangan. Melonjatnya anak yang ada di dalam rahim Elisabet barangkali karena ia mengalami perjumpaan dan merasakan kehadiran Kristus yang menyapanya melalui sapaan Bunda Maria terhadap Elisabet. Mendengar salam dari Maria, Elisabet pun berseru dengan suara nyaring, "Diberkatilah engkau di antara semua perempuan, dan diberkatilah buah rahimmu." Siapakah aku ini, sampai ibu Tuhanku datang mengunjungi aku? Sebab ketika salammu sampai kepada telingaku, anak yang di dalam rahimku melonjak kegirangan. Elisabet menseringkan sukacitanya karena permohonannya untuk memiliki keturunan dikabulkan Tuhan. Ia hamil di saat usianya sudah senja. Penantian dan doa-doanya selama ini untuk mendapatkan keturunan terjawab sudah. Maka ia berkata, "Sungguh berbahagialah dia yang telah percaya, sebab firman Tuhan yang dikatakan kepadanya akan terlaksana." Maria pun membalas ungkapan Elisabet dengan kidung Maria, "Jiwaku memuliakan Tuhan, dan hatiku bergembira karena Allah juru selamatku," dan seterusnya. Maria telah memberikan cara menghidupi dan menjalankan sabda Tuhan dalam kehidupan, serta memahami rencana dan kehendak Allah. Dasar kehidupan Bunda Maria adalah imannya yang kokoh dan kerendahan hatinya yang nampak ketika menanggapi tawaran untuk mengandung Sang Immanuel. Maria berkata, "Sebab aku ini hamba Tuhan, terjadilah padaku menurut perkataan." Kesiapsediaannya dalam menjalankan kehendak Allah menjadi teladan cinta kasih seorang ibu untuk memelihara dan mendidik semua orang beriman. Saudara-saudari, hari Minggu ini ditetapkan oleh gereja sebagai Hari Raya Santa Perawan Maria diangkat ke surga. Perayaan ini dirayakan setiap tanggal 15 Agustus, sebuah tradisi sejak abad ke-6. Maria diangkat ke surga merupakan sebuah dogma yang ditetapkan Paus Pius ke-12 melalui konstitusi apostolik Munificentissimus Deus, Allah yang sangat murah hati, yang diumumkan tanggal 1 November 1950. Kita bersyukur Hari Raya Santa Perawan Maria diangkat ke surga dirayakan pada hari Minggu, sehingga banyak umat dapat ikut merayakannya. Bagi umat Katolik, peristiwa Bunda Maria diangkat ke surga adalah peringatan akan pengharapan kita akan kebangkitan badan di akhir zaman, di mana kita sebagai orang beriman, jika hidup setia dan taat kepada Allah sampai akhir, maka kita pun akan mengalami apa yang dijanjikan Tuhan, yakni bahwa kita akan diangkat ke surga
tubuh dan jiwa untuk bersatu dengan Dia dalam kemuliaan surgawi. Maka dogma Maria diangkat ke surga bukan semata-mata doktrin untuk menghormati Maria, tapi mau mengingatkan kita, jika kita hidup setia melakukan perintah Allah dan bersatu dengan Kristus seperti Bunda Maria, kita pun pada saat akhir nanti akan diangkat ke surga. Saudara-saudari, apa yang dapat kita petik dari peristiwa kehidupan Maria ini? Yang pertama, dasar kehidupan Bunda Maria adalah imannya yang kokoh dan kerendahan hatinya yang nampak ketika menanggapi tawaran dan undangan Allah untuk mengandung Sang Immanuel. Terjadilah padaku menurut perkataan. Maria siap sedia dalam menjalankan kehendak Allah. Maka mari kita juga menanggapi tawaran Tuhan dan menjalankan tugas dan tanggung jawab kita, baik dalam keluarga, gereja, di tempat kerja kita, dan lain-lain dengan sebaik mungkin. Dan mari berbagi kegembiraan dengan sesama agar hidup kebersamaan kita semakin indah. Yang kedua, anak dalam kandungan Elizabeth melonjak kegirangan ketika mendengar salam Maria. Mari kita juga membuka hati terhadap sapaan Tuhan, mengalami kehadirannya, entah itu melalui sabda, dalam keheningan batin kita, ataupun dalam relasi dengan sesama. Merasakan kehadiran Kristus yang menyapa kita dan membawa sukacita bagi kita. Yang ketiga, mari kita hidup setia dan taat kepada Allah, agar kita juga mengalami apa yang dijanjikan Tuhan, yakni bahwa kita akan diangkat ke surga, tubuh dan jiwa untuk bersatu dengan Dia dalam kemuliaan surgawi. Tuhan memberkati.